Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ini semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan agar kita terhindar dari wabah yang saat ini sedang melanda negara kita khususnya, sehingga kita tidak bisa beraktivitas seperti biasa, tidak bisa datang ke sekolah, belajar bersama teman-temannya, bertemu dengan gurunya, belajar sambil bermain dan sebagainya. Jadi Miss harap anak-anak Miss tetap semangat belajar daring dari rumah, walaupun kita tidak bertatap muka. Kita sama-sama berdoa ya, semoga wabah ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, bertemu lagi bersama Miss Gaby dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pelajaran bahasa Indonesia kita kemarin sudah masuk ke tema 2 ya, tentang persatuan dalam perbedaan. Nah, tapi apa-apa saja pelajaran yang sudah kita bahas di dalam tema 2? Yang pertama, kita sudah menggali informasi penting dari buku sejarah ya. Bagaimana cara menggali informasi penting? Bisa dengan mudah kita menggunakan 6 aspek kata tanya. Apa saja 6 aspek kata tanya? Ayo, masih pada ingat ya? Yang pertama itu ada aspek apa, terus ada aspek siapa, ada aspek di mana, terus ada aspek kapan, ada aspek bagaimana, dan ada aspek mengapa ya. Jadi ada 6. Nah, kalau aspek apa itu lebih digunakan untuk lebih ke penjelasan atau definisi, sedangkan aspek siapa itu digunakan untuk menunjukkan seseorang. Jadi misalnya di dalam teks yang kamu baca ada tidak tokoh-tokoh di dalam ceritanya gitu. Terus aspek di mana itu digunakan untuk menunjukkan lokasi atau tempat di dalam teks atau kejadian di buku sejarah tersebut. Terus aspek kapan ini digunakan untuk menunjukkan waktu ya. Bedanya sama di mana. Kalau di mana tempat dan kapan itu waktu. Waktu itu bisa seperti menunjukkan hari, terus menunjukkan cuaca seperti pagi, siang, malam gitu. Terus kalau aspek bagaimana itu ditujukan untuk menggunakan keterangan cara, proses, terus ciri-ciri. Jadi lebih ke cara-cara, proses, karakter dan semacamnya. Tapi kalau aspek mengapa kadang rancu ya, kita suka bingung membedakan antara aspek bagaimana dan mengapa. Nah, kalau mengapa ini biasa penyebutan sebab. Jadi mungkin sebab terjadinya atau sebab konflik yang ada di buku sejarah tersebut gitu ya, sebabnya apa gitu kan. Beda sama bagaimana ya. Jadi Miss harap anak-anak Miss pada hafal pembedaan dari keenam aspek tersebut. Insya Allah ini masuk juga ke dalam ujian kita. Terus kita juga sudah bagaimana masuk ke materi memaparkan informasi melalui peta pikiran ya. Kita mencari dulu ide pokok, lalu dari ide pokok bisa disusun ke dalam peta pikiran. Terus kita kemarin sudah masuk bagaimana cara mengembangkan informasi yang kamu dapat menjadi sebuah tulisan. Kita sudah membahas materi tersebut, lalu juga kita sudah masuk ke materi kata baku dan tidak baku serta kalimat efektif. Nah, untuk hari ini kita masuk ke tugas. Nah, tugasnya di sini halaman 21, bagi yang punya buku bisa buka halaman 21 di kegiatan 2.3. Ya. Nah, tugasnya di sini kamu mendengarkan teks. Nah, jadi anak-anak Miss
yang tidak punya buku ataupun punya buku bisa mendengarkan teks yang Miss bacakan. Tapi kalau yang punya buku bisa lihat di lampiran kegiatan 2.3 ya, itu ada di belakang setelah daftar pustaka biasa. Terus setelah kalian mendengarkan teks, kamu membuat catatan informasi penting apa saja yang ada di teks. Jadi apa saja yang ada di teks. Contoh misalnya kita ambil kemarin teksnya peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, informasi pentingnya apa saja yang bisa kalian catat? Contoh yang pertama, pada tahun 28 itu terjadi apa? Terjadinya peristiwa apa? Terus yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda gitu? Peristiwa tersebut apa? Terus kapan terjadinya Sumpah Pemuda? Terus organisasi apa saja yang terlibat di Kongres Pemuda 2 tersebut dan semacamnya. Jadi yang penting-pentingnya saja ya, tidak usah semua teks kalian tulis, yang penting-pentingnya saja kalian tulis. Setelah kalian membuat catatan tentang informasi yang kamu dengar dari teks yang Miss bacakan, lalu jawablah pertanyaan nanti yang akan Miss lampirkan fotonya di Google Classroom ya. Sekarang Miss bacakan teksnya. Nah, jadi di kegiatan 2.3 lampirannya yang punya buku bisa lihat di halaman paling belakang sebelum daftar pustaka ya. Yang bagi belum punya buku bisa dengarkan teks Miss baik-baik. Oke. Nah, di sini Miss akan membacakan teks yang berjudul Perlawanan Kapitan Patimura. Jadi judulnya Perlawanan Kapitan Patimura. Thomas Matulesi atau yang kita kenal Kapitan Patimura ialah sosok pejuang Indonesia yang melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Pada 17 Mei 1817, seluruh rakyat Saparua atau yang kita kenal Maluku memilih melakukan perlawanan kepada penjajah Belanda untuk mempertaruhkan daerahnya. Saat itu, rakyat memilih Thomas Matulesi sebagai Kapitan Patimura untuk melawan pemberontakan kepada penjajah. Di bawah kepemimpinannya, Benteng Dustede berhasil direbut dari tangan Belanda. Semua tentara Belanda yang berada di benteng itu gugur, termasuk Residen van den Berg. Namun ternyata perjuangan rakyat Saparua belum berakhir. Belanda membalas kekalahannya dengan menyusun strategi baru. Dengan dilengkapi persenjataan, Belanda mampu menyerang pasukan Patimura pada 11 November 1817. Patimura berhasil ditangkap oleh Belanda dan benteng Soestdede pun kembali dikuasai Belanda. Selanjutnya, Patimura dibawa ke Ambon. Di sana pihak Belanda membujuk Patimura untuk bekerja sama, tetapi Patimura menolaknya. Hal itu membuat Belanda marah dan memutuskan hukuman mati kepada Patimura. Bahkan sehari sebelum menjalani hukuman, Belanda masih terus membujuknya. Namun usaha Belanda kembali gagal. Akhirnya pada 16 Desember 1817, Patimura wafat dengan cara digantung di benteng Victoria, Ambon dalam usia 35 tahun. Oke, itu teks sejarah tentang perlawanan Kapitan Patimura. Lalu kalian dengarkan baik-baik dan kalian bisa kerjakan kegiatan 2.3 halaman 21 ya.
Jadi setelah kalian mendengarkan teks yang Miss bacakan, terus kalian mencatat yang penting, apa saja informasi yang penting dari teks Kapitan Patimura. Terus yang ketiga, jawab pertanyaan peta pikiran yang ada di buku kalian tersebut. Terus kembangkan informasi tersebut menjadi sebuah tulisan dengan kalimat efektif, ya. Sampai sini dulu materi yang dapat Miss jelaskan, dan pahami baik-baik teks yang Miss bacakan, jawab benar-benar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.